Gaya hidup minimalis itu semakin lama semakin populer kalau saya perhatiin. Terus terang saya senang sekali dengan semakin populernya gaya hidup minimalis ini. Karena jauh sebelum itu populer, bahkan waktu itu masih belum ada istilahnya, saya sudah secara naluri ya, hal-hal yang simple. Kamar tidur saya waktu saya masih SD kelas 5 atau 6 itu bisa dibilang tuh dindingnya polos, nggak ada apa-apa. Waktu saya pergi ke rumah sepupu saya atau ke rumah teman saya lihat kamarnya itu dihias pernik-perniknya kecil, barang-barang yang lucu-lucu gitu. Dan saya jadi mikir, hah? Kenapa saya nggak seperti itu ya? Kenapa dinding kamar saya itu polos banget? Nah, akhirnya saya sengaja menghias dinding saya. Waktu itu saya cari gambar-gambar yang saya suka, kemudian saya tempel di dinding saya. Tapi baru 2 hari saya udah ngerasa gelisah aja, kok rasanya itu ada yang nggak pas. Akhirnya saya buka itu semua dan saya merasa jauh lebih senang kalau dinding kamar saya itu polos, nggak ada apa-apanya. Pertama kali saya tahu tentang ide minimalisme itu waktu saya ke Gramedia, ini udah SMA ya kalau nggak salah. Terus saya nemu buku 100 cara untuk menyederhanakan hidup Anda. Semacam itulah judulnya. Saya beli buku ini dan pas bacanya itu, wow, kok saya seneng ya. Saya rasa kenapa ada sementara orang yang suka dengan gaya hidup minimalisme itu karena salah satunya adalah alasan itu melegakan. Kadang-kadang membuang sesuatu itu bisa melegakan. Saya ingat sekali, saya itu paling suka kalau ada waktu luang terus saya beres-beres, misalnya di dompet. Di dompet itu banyak isinya ya, selain yang memang perlu, misalnya ada uang dan kartu-kartu. Di situ juga ada bonbon, tanda terima, atau bukti transfer, apalah itu banyak sekali kan di dompet kita. Dan kegiatan yang paling saya suka itu kalau saya buangin semua. Saya lihat satu-satu bon apa ini saya buang, nota apa ini saya buang, semua dibuang sampai di situ emang tinggal yang perlu aja. Sesudah saya membuang itu, saya tuh merasa lega. Ini agak lucu juga di tempat kerja, makan siang barengan. Salah satunya itu dia sering bilang, oh saya baru beli ini loh, saya baru beli tas, saya baru beli jam tangan, saya baru beli ini itu. Cuman ya saya ingat satu peristiwa, dia buka dompetnya dan dia liatin isinya. Terus ini bon ini waktu itu bon waktu saya beli tas, ini waktu bon beli sepatu, ini dari pacar saya semua nih. Kita senang aja dengerin itu semua ya, karena cara dia cerita itu yang unik. Tapi yang saya heran, sesudah dia liatin semua itu nota-nota bekas itu, dia masukin lagi ke dompetnya. Beda banget ya sama saya ya. Kalau saya tuh justru seneng kalau saya bisa buangin semua nota-nota yang menurut saya sih nggak gitu perlu. Nah, karena saya sudah lama tertarik dengan ide minimalisme itu, pasti orang berpikir lah kalau gitu sekarang sesudah bertahun-tahun pastilah saya seorang minimalis dong. Sayang sekali jawabannya adalah belum. Atau saya sedang menuju ke sana. Jadi minimalis itu nggak gampang ya. Pertama sih kita harus terima dulu ide minimalis itu. Menerima bahwa itu sesuatu yang bagus, sesuatu itu yang layak untuk dilakukan. Nah itu langkah pertama ya. Kalau kita tidak punya ide dalam pikiran itu, atau kita sebenarnya kurang suka, nggak perlu dipaksain. Karena kalau kita udah punya niat aja, belum tentu itu bisa gampang atau bisa tercapai dalam waktu yang cepat. Minimalisme ini bisa dalam segala hal ya, dalam banyak aspek. Buat saya yang paling gampang itu adalah apa yang bisa dilihat.
Saya akan lebih suka kalau di rumah saya sendiri, kalau saya ngelihat ke sekitar, ke kamar tidur dan ke ruangan yang lain-lain sampai ke kamar mandi itu, saya nggak perlu melihat banyak barang. Jadi di dinding itu seminimal mungkin, barang-barang itu kalau bisa dimasukin ke lemari atau rak yang tertutup, jadi kita nggak perlu ngelihat dari luar. Atau kalau di atas permukaan, entah itu permukaan meja, permukaan rak, nggak terlalu banyak barang, nggak terlalu banyak alat masak. Dan ini gampang ya buat saya. Mungkin buat yang punya hobi masak ini nggak mungkin. Cuman karena saya tuh kalau masak yang simple, jadi alat masak saya pun seadanya. Dan itu buat saya udah cukup. Dan yang jelas itu semua harus dijaga kerapiannya setiap saat. Nah, bagaimana dengan pakaian? Ada saran kalau yang harus didahulukan itu yang adalah dari lemari pakaian kita sendiri. Jadi mengurangi baju dan pakaian lainnya sampai yang seperlunya aja. Dan ini yang buat saya itu nggak gampang. Tapi saya menuju ke sana. Kalau boleh saya kasih tips-tipsnya ya. Yang pertama, kalau kita mau menjadi minimalis dalam hal pakaian ya, termasuk baju, sepatu, tas, aksesori dan sebagainya itu, pertama kita harus terima dulu idenya. Kita harus tahu dulu kenapa sih saya mau menjadi minimalis, alasannya apa. Itu yang pertama. Yang kedua, riset. Riset ini penting supaya kita itu tetap di jalan yang sudah kita pilih. Kita harus tahu dulu bentuk badan kita itu apa. Kan banyak ya bentuk-bentuk badan itu, ada yang segitiga, ada yang segi empat, ada yang jam pasir, ada yang berbentuk apel, bentuk pir. Itu kita harus tahu dulu. Berapa tinggi badan? Nah, untuk yang nggak tinggi seperti saya, ini malah bisa riset lebih jauh lagi. Misalnya pakaian model apa yang bagus, sepatu yang seperti apa, tas yang bagaimana, cara memakai bajunya seperti apa, bahkan panjang roknya, kalau mau pakai rok segimana panjangnya, kalau pakai celana panjang sepanjang apa, kalau mau pakai celana pendek sepanjang apa. Dan setelah itu juga baiknya tahu undertone kulit kita. Jadi kalau kita istilah tone dalam bahasa Inggris itu gradasi mulai dari yang kulitnya putih atau cerah atau agak gelap, semakin gelap dan sangat gelap. Itu tone. Tapi ternyata ada lagi yang harus diketahui adalah undertone. Nah, kalau kita semua udah tahu tentang itu, kita jadi lebih yakin kalau belanja. Misalnya saya sekarang kalau belanja itu saya udah tahu warna apa yang cocok sama saya udah tahu model apa yang cocok sama saya, model apa yang harus dihindari, warna apa yang harus dihindari. Kalau saya beli sepatu, saya tahu sepatu apa yang bagus untuk saya karena badan saya nggak tinggi, dan model apa yang pantang untuk saya beli. Bahkan sampai perhiasan, misalnya ada yang cocok dengan warna emas, atau dia cocoknya justru dengan warna-warna perak atau emas putih. Dan kita nggak akan tergoda untuk membeli yang sebenarnya nggak cocok buat kita, dan akhirnya kita merasa bahwa yang kita beli itu sebenarnya nggak bagus-bagus amat. Yang saya rasain ya, kalau kita udah semakin tahu, selain waktu berbelanja itu cepat, kita nggak terlalu banyak nimbang-nimbang, kita merasa puas dengan apa yang kita beli, dan akhirnya akan membantu tujuan kita untuk lebih menjadi minimalis dalam hal pakaian kita. Tapi untuk ini akan terlalu panjang kalau saya bilang di sini, jadi mungkin dalam video selanjutnya. Nah, sekian dulu cerita tentang perjalanan saya menjadi minimalis. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.